Halo kawan Brin, salam Indonesia. Pemirsa, Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana mengenal Indonesia? Di antaranya adalah bisa dilihat dari penggunaan bahasa di ruang-ruang publik. Kelompok riset lanskap linguistik, Pusat Riset Bahasa, Sastra dan Komunitas, Organisasi Arkeologi Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengetengahkan dan memperkenalkan tentang lanskap linguistik Indonesia. Apa dan bagaimana tentang lanskap linguistik Indonesia? Mari kita simak berikut ini. Lanskap linguistik telah menjadi bidang penelitian yang dinamis dan menarik dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya fenomena linguistik, melainkan juga manifestasi nyata dan simbolis dari berbagai aspek realitas. Lanskap linguistik penting karena tidak hanya menggambarkan latar belakang dan potret kehidupan sehari-hari masyarakat semata, tetapi juga karena dapat menjadi sumber pembelajaran bahasa. Selain itu, lanskap linguistik juga menarik karena dapat membentuk cara manusia berinteraksi sebagai anggota masyarakat tertentu dan memberinya sebuah identitas. Lanskap linguistik sekaligus juga asik dan ekonomis karena berada di tempat terbuka, bebas biaya untuk mendapatkan objeknya. Nash dalam bukunya Is Linguistic Landscape Necessary tahun 2016 menuliskan bahwa lanskap linguistik secara garis besar merupakan kajian linguistik yang bertujuan menghubungkan bahasa dengan tata ruang tempat dan waktu atau spasial, semiotika dengan mobilitas, serta citra dengan interaksi sosial di suatu tempat. Lebih dari itu, lanskap linguistik pun dapat menjadi kerangka dasar untuk mengetahui pengaruh bahasa asing di suatu tempat. Hal ini kemudian bisa berujung pada penyimpulan kuat atau lemahnya bilingualisme serta multilingualisme dalam suatu masyarakat. Lanskap linguistik menjadi topik yang menarik karena kita bisa menemukan begitu banyak papan reklame di jalanan. Bahkan
Rambu lalu lintas pun dapat dikaji secara lanskap linguistik. Berikut ini kita saksikan sejumlah lanskap linguistik pada beberapa kota di Indonesia. Pada awal video ini kita saksikan lanskap linguistik di Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini lanskap linguistik di kota lainnya di Sumatera Utara, yaitu di destinasi wisata Parapat di kawasan Danau Toba. Berikutnya juga nanti lanskap linguistik di Barus sebagai kota tertua di Sumatera Utara yang dikenal sebagai kota titik nol peradaban Islam Nusantara. Berikut ini tampilan lanskap linguistik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, yang telah mendukung terwujudnya kawasan kota tua sebagai kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara.
Namun tentunya upaya ini tidak boleh terhenti. Semangat untuk mengutamakan bahasa negara terlahir beriringan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 dan terus dibangun melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 yang menjadi dasar pentingnya pengutamaan bahasa negara. Merupakan tugas kita sebagai anak bangsa untuk terus membangun semangat ini dan memastikan agar bahasa negara selalu hadir dan tumbuh di tengah perkembangan berbagai bahasa lain yang semakin pesat. Kota Tua Jakarta merupakan situs sejarah yang mengantarkan Jakarta tumbuh sampai saat ini. Selain menjadi ikon, sejarah, dan rekreasi, kawasan ini juga menjadi wahana edukasi bagi masyarakat dalam berbahasa. Kawasan Kota Tua dapat menjadi contoh bentuk pembinaan kepada kawasan lain yang menjadi ikon di DKI Jakarta serta masyarakat Jakarta yang sangat heterogen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan ini, dengan sukacita saya tetapkan Kota Tua Jakarta sebagai kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Semoga upaya ini menjadi langkah nyata kita dalam merawat dan menjaga bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busway, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jalanan bus. Meski namanya Transjakarta, penggunaan nama busway masih digunakan sebagai bagian dari fasilitas publik dan rambu jalanan. Begitu pula dengan nama-nama sejumlah jalan yang juga masih menggunakan istilah asing. Ini adalah Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Memang dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009, pemerintah harus segera membenahi istilah-istilah asing, khususnya yang masih terdapat di ruang publik. Ya, beberapa aturan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, di antaranya dokumen resmi negara, penamaan geografi yang meliputi bangunan, jalan, merek dagang, hingga informasi tentang produk, barang, dan fasilitas umum. Termasuk juga penyampaian pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat negara pada forum nasional dan internasional. Penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ruang publik sebetulnya memang sudah lama digunakan. Misalnya saja, mesin ATM atau Automatic Teller Machine yang setelah diindonesiakan namanya menjadi Anjungan Tunai Mandiri. MRT, Mass Rapid Transit, di Indonesia menjadi Moda Raya Terpadu atau MRT. Sesuai Perpres, penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria sesuai kaidah tata bahasa, ejaan, dan pembentukan istilah. Bahasa Indonesia merupakan identitas sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, diharapkan bisa lebih memperkuat lagi rasa kesatuan warga. Mau pesan apa, Pak? Pesan apa ya? Pesan sup. Oh, banana soup. 2 ya, Pak? Ya, itu. Sop. Oke, itu aja, Pak? Ya. Nah, tunggu sebentar ya, Pak ya. Ini pesanannya, Pak. Banana soup 2. Bah, kok kolak pisang? Iya, kita kan tadi pesan sop. Oh, alah.